Oke, selamat datang para arsitek pembelajaran. Ini adalah panduan modern yang kami rancang khusus untuk Anda semua. Para guru yang perannya bukan cuma ngajar, tapi benar-benar merancang masa depan. Yuk kita siapkan cetak birunya bareng-bareng. Nah, ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Karena peran Anda itu jauh lebih besar dari sekedar transfer ilmu. Anda itu sedang membangun pola pikir, mengasah logika, dan yang paling penting, menyalakan api kreativitas yang bakal nentuin hari esok. Oke, kita mulai? Ini dia peta jalan kita. Kita akan bedah proses ini layaknya sebuah proyek arsitektur, oke? Pertama, kita lihat cetak birunya, alias perencanaannya. Terus, kita masuk ke fase konstruksi, yaitu eksekusinya. Lanjut ke pameran karya, buat evaluasi, dan terakhir kita bahas filosofinya, jiwa dari semua ini. Oke, kita masuk bagian pertama, cetak biru. Sama seperti mau bangun gedung kan, pengajaran yang hebat itu selalu dimulai dengan rencana yang solid dan strategis. Ini fondasinya. Nah, juga lihat Beh, kurikulum ini dibangun di atas 3 pilar utama. Kita nggak cuma ngajarin gimana caranya bikin sesuatu, itu di literasi digital. Tapi kita juga ngajarin kenapa kita mikir dengan cara tertentu lewat berpikir komputasional, memecah masalah besar jadi kecil-kecil. Dan yang terpenting, apa dampaknya semua ini, lewat literasi dan etika AI. Jadi pendekatannya holistik banget. Dan semua materi keren tadi harus muat dalam 2 jam pelajaran per minggu. Angka ini kelihatannya simpel, tapi ini krusial. Justru batasan inilah yang memaksa kita, para arsitek, untuk jadi super efisien dan fokus. Setiap menitnya harus dirancang biar punya dampak maksimal. Tentu saja. Untuk eksekusi, kita butuh toolkit yang pas. Ada perangkat plugged yang pakai komputer, internet, dan platform-platform keren. Tapi jangan pernah lupakan kekuatan perangkat unplugged. Aktivitas tanpa gawai, misalnya pakai kartu atau board game untuk simulasi logika, itu penting banget buat ngebangun pemahaman konsep di kepala siswa sebelum mereka bahkan menyentuh keyboard. Oke, cetak biru sudah di tangan, sekarang kita pindah ke lokasi proyek. Fase konstruksi. Disinilah semua rencana tadi jadi aksi nyata. Di sini siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Proses membangunnya ini nggak asal-asalan, ya. Ada siklusnya. Pertama, pembelajaran sadar, kita bangun dulu ilmunya. Kedua, pembelajaran bermakna, ilmunya langsung dipakai buat mencahin masalah beneran. Terakhir, pembelajaran menyenangkan, di sini kita refleksi dan cari cara buat lebih baik lagi. Siklus ini yang bikin ilmunya beneran nempel. Biar lebih kebayang, ini contoh proyeknya. Bikin kampanye promosi jajanan sehat. Ini bukan sekedar tugas biasa loh, ini tuh simulasi dunia nyata. Siswa pakai AI untuk tujuan yang positif, dari ide mentah sampai jadi sebuah kampanye digital yang utuh. Yang bikin proyek ini hidup adalah ragam aktivitasnya. Siswa nggak cuma duduk pasif, mereka terlibat langsung, mulai dari simulasi unplugged kayak main peran jadi chatbot, lalu mereka bereksperimen dengan tool AI beneran, sampai akhirnya mereka diajak berdebat soal isu etis yang penting banget kayak deepfake. Lengkap kan? Nah, sebuah bangunan nggak akan lengkap tanpa evaluasi kan? Kita masuk ke fase pameran karya. Ini bukan soal tes atau ujian, tapi lebih ke memamerkan hasil kerja dan mengukur seberapa baik fungsinya. Apa dampaknya apa yang dihasilkannya? Ada 2 jenis asesmen utama. Anggap saja asesmen formatif itu kayak inspeksi rutin pas proyek lagi jalan. Kita cek, kita kasih masukan langsung. Nah, kalau asesmen sumatif, itu penilaian final pas gedungnya udah jadi. Disinilah kita nilai portofolio digital mereka secara keseluruhan. Dan ini bagian yang paling keren menurut saya. Coba lihat. Penilaian kita itu nggak cuma soal kodenya benar atau salah. Justru porsi terbesarnya, 40% itu nalar kritis. Lalu ada kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Ini bukti bahwa kita sedang membentuk pemikir, bukan sekedar operator. Akhirnya, kita sampai di jantung dari semuanya. Di balik semua teknik dan proyek canggih tadi, ada sebuah filosofi dasar yang jadi kompas kita. Dan inilah filosofinya, pendekatan yang berpusat pada manusia. Artinya apa? Simple. Teknologi itu cuma alat bantu, sebuah tool. Manusialah yang tetap jadi tuannya. Kitalah yang pegang kendali penuh, dan yang paling penting, kita yang memikul semua tanggung jawab etisnya. Coba kita resapi kalimat ini baik-baik. Inilah pesan terkuat yang harus kita tanamkan ke siswa. Tujuan akhir kita bukan menciptakan pengguna teknologi yang pasif, tapi untuk memberdayakan individu yang mampu mengarahkan teknologi dengan bijaksana. Itu baru juara. Jadi, untuk Anda semua, para arsitek pembelajaran, pertanyaan terakhirnya adalah ini. Dengan semua perangkat dan cetak biru ini di tangan Anda, warisan pengetahuan, keterampilan, dan etika seperti apa yang akan Anda bangun bersama para kreator masa depan?